Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa anna lillahi ta'ala iradatan, sungguhnya Allah Ta'ala memiliki iradah, memiliki kehendak. Wa annahu la yakunu illa ma aradahu azza wa jal wa qadahu wa qaddarah. Sesungguhnya tidak akan terjadi suatu apapun kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah azza wa jal, telah ditentukan dan telah ditakdirkan. Wa annal masyi'ata lahu duna ibadih, dan sesungguhnya kehendak itu hanya milik Allah, bukan milik hambanya. Ya, maksudnya bukan milik hamba. Yang mutlak memiliki kehendak itu adalah Allah. Hamba walaupun dia berkehendak, tapi kehendaknya semuanya tunduk di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendakinya. Kata Syafi'i, pendalilan dari ayat, fa'alama khalqahu anna al-masyi'ata lahu. Allah mengumumkan kepada makhluknya, menerangkan kepada makhluknya bahwa kehendak itu hanya miliknya. Kata Syafi'i, wa unshidu, dan aku di dalam hal ini mengucapkan bait syair, wa ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'ta illam, wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, khalaqtal ibada ala ma alimta, fa fil ilmi yajril fata wal musin. Kata Syafi'i, ya Allah, apa yang engkau hendaki itu akan terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi selama engkau tidak menghendakinya. Engkau menciptakan hamba sebagaimana yang engkau ketahui. Pada ilmumu berjalan pemuda maupun orang yang berusia berumur, semuanya, usia muda maupun tua, semuanya masuk di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Imam Syafi'i sudah mulai masuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah takdir. Beliau memulai dari pembahasan irada. Beliau tekankan bahwa Allah disifatkan memiliki kehendak. Dan ini dari penjelasan, beliau gandengkan penjelasan sifat irada, sekaligus beliau terangkan bahwa ini berkaitan dengan masalah takdir, di mana tidak ada yang terjadi. Segala yang ditakdirkan itu adalah sesuatu yang Allah telah kehendaki. Allah telah menghendakinya. Iya. Maka ini dua pokok pembahasan yang ingin kita jelaskan di sini dari uraian Imam Syafi'i tadi. Yang pertama, penetapan sifat iradah bagi Allah. Allah berkehendak. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Yang disebut iradah, artinya kehendak.
Iya. Demikian pula bagi Allah al-masyiah. Al-masyiah juga artinya kehendak, keinginan. Cuman kata iradah ini mempunyai dua makna. Iradah itu terbagi dua, ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Iya. Ini dua jenis iradah. Dua jenis kehendak Allah. Secara global di sini Imam Syafi'i ingin menekankan salah satu prinsip utama dalam masalah takdir. Bahwa seorang yang beriman kepada takdir, ia harus mengetahui bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Allah menghendakinya. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada perkara yang ditakdirkan dan Allah tidak menghendakinya. Karena tidak mungkin terjadi di tengah kekuasaan Allah sesuatu yang Allah tidak inginkan, sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Iya. Ini pokok keyakinan di dalam masalah takdir yang wajib kita terima dan kita yakini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah takdir, di sini Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa takdir itu seluruhnya milik Allah, atau kehendak itu semuanya adalah milik Allah. Maksudnya hamba itu punya kehendak. Hamba berkeinginan, tetapi kehendak dan keinginan hamba tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Iya. Kehendak dan keinginan hamba tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Inilah makna ayat yang beliau bawakan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak. Allah tetapkan bahwa manusia punya kehendak. Wa ma tasyaun, tidaklah kalian berkehendak, bahwa penetapan bahwa kalian punya kehendak. Tetapi illa ayyasha Allah, kehendak itu semuanya Allah telah menghendakinya. Iya. Jadi ini prinsip yang kedua dalam masalah takdir. Hamba itu memiliki kehendak dan perbuatan. Dia memiliki kehendak sendiri. Dan kehendak hamba tentunya tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendakinya. Baik. Jadi ini secara global dua prinsip di dalam masalah takdir diulas oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Kita baca dulu sedikit dari ucapan Imam Syafi'i, kemudian saya akan kembali mendetailkan pembahasan takdir ini. Kata beliau rahimahullah, qala wa u'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan saya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Pernyataan bahwa beliau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Wa arda bi qada'ihi wa qadarihi. Dan saya ridha terhadap setiap ketentuan dan takdir Allah. Wa anna al-qadara khairahu wa syarrahu min Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya takdir itu yang baik maupun yang buruk semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Baik, ini penjelasan global dari Imam Syafi'i tentang keimanan kepada takdir. Harus diketahui bahwa keimanan kepada takdir salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Dia adalah rukun iman yang ke-6. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, mal iman? Beliau menjawab, an tu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhirat. Ya. Jadi keimanan kepada Allah dulu disebut antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. 4 keimanan yang lainnya diikutkan kepada keimanan kepada Allah. Begitu masuk penyebutan takdir, Rasulullah mengulangi kata kerja, dan engkau beriman kepada takdir, yang baik dan yang buruknya. Iya. Menunjukkan bahwa ini pembahasan yang punya sisi penting di dalam syariat. Dan kalau kita mempelajari sejarah penyimpangan di dalam bab keyakinan, penyimpangan di antara penyimpangan yang paling pertama terjadi adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Dan ini terjadi di akhir masa para sahabat. Ada orang-orang yang mengingkari takdir. Karena itu datang Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari kepada sebagian sahabat. Mereka datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang ucapan Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir. Iya. Mereka, Ma'bad al-Juhani berkata, innal amra unuf. Perkara itu baru terjadi. Artinya apa? Kalau dia sudah terjadi, Allah baru tahu. Ya. Sebelum terjadinya, Allah tidak tahu. Dan ini kekafiran terhadap takdir. Karena itu Ibnu Umar mendengarkan ucapan tersebut, beliau berkata, idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Walladhi nafsu ibn Umar biyadihi law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Iya. Kata Ibnu Umar, kalau engkau menjumpai mereka, kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Tidak ada hubungan kita. Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima darinya hingga ia beriman kepada takdir. Ya. Jadi harus ada keimanan kepada takdir. Dan keimanan kepada takdir ini diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah mencipta segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Maka semuanya dengan takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada takdir itu di kalangan para ulama dianggap syah apabila ia meyakini 7 prinsip pokok di dalam masalah keimanan kepada takdir. Ada 7 prinsip dasar yang harus diyakini sehingga seseorang itu dikatakan benar keimanannya kepada takdir. Iya. 7 prinsip ini disebutkan oleh Syekhul Islam dan selainnya. Yang pertama, dari keimanan kepada takdir, seorang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang ditakdirkan. Allah Maha mengetahui segala yang ditakdirkan. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah. Allah berfirman, Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dan Allah firman, "Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi Allah mengetahui segalanya. Bahkan ada hal-hal yang mustahil terjadi. Allah mengetahui apa yang mustahil terjadi itu. Ya. Dan perhatikan keluasan ilmu Allah. Yang mustahil yang terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga mengetahuinya. Padahal dia mustahil terjadi. Dan ini diuraikan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Contoh misalnya di dalam surah Al-An'am, sebutkan ucapan kaum musyrikin di neraka atau orang-orang kafir di neraka. Iya. Mereka berkata, "Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Wahai andai kata kami ini dikembalikan ke dunia. Penduduk neraka berkata, "Wahai andai kata kami dikembalikan ke dunia." Ya. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Sekarang saya bertanya, penduduk neraka berharap kembali ke dunia. Ini mungkin terjadi atau mustahil terjadi? Mustahil terjadi. Iya kan? Sebab siapa yang masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Dari orang-orang kafir. Mereka kekal di dalam neraka. Ya, maka mustahil terjadi mereka dibalikkan ke dunia. Namun Allah kabarkan suatu yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah beritakan. Di ayat setelahnya, ya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Ya. Bahkan yang tampak bagi mereka sesuatu yang mereka sembunyikan sebelumnya. Ya. Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, ya, mereka pasti akan mengulangi perbuatannya. Jadi mustahil terjadi mereka balik ke dunia. Tapi Allah beritakan, kalau mereka kembali ke dunia, pasti mereka akan apa? Kembali mengulangi perbuatannya. Ya, maka ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Maka ini pokok yang paling pertama dalam keimanan kepada takdir. Segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua dari dasar utama keimanan kepada takdir, seorang hamba wajib mengimani, ya, bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Telah tercatat di mana? Di Lauh Al-Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah tempat dicatatnya seluruh penakdiran. Iya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Seluruh yang di langit dan di bumi ini semuanya tercatat dalam sebuah kitab. Dan hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah. Iya. Seluruh hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah. Maka segala sesuatu tercatat. Inna kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami catat dengan detailnya pada sebuah kitab yang sangat jelas. Di ayat yang lain, fi lauhin mahfuz, di lauh al-mahfuz. Ya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Bi 50,000 sana.
wa kana arshuhu 'alal ma. Sungguhnya Allah mencatat seluruh penakdiran makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya, jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta, semua yang ditakdirkan sudah tercatat. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub." Awal yang Allah cipta adalah pena. Maka Allah perintah kepada pena ini, tulislah. Maka pena pun menulis. Bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Iya. Jadi segala sesuatu telah dicatat. Penakdiran itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini dari keyakinan berkaitan dengan masalah takdir. Jelas ya? Kemudian perlu juga saya terangkan di sini bahwa catatan-catatan takdir itu ada 5 bentuk atau ada 5 catatan. Yang pertama ada catatan di Lauhul Mahfuz. Dan ada catatan takdir ketika manusia berada di alam arwah. Iya. Ketika manusia berada di alam arwah. Karena disebutkan diambil mitsaq dari mereka. Sementara mereka di alam ruh. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan Allah mempersaksikan terhadap mereka. Allah berfirman, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka menjawab, bala. Ya, sangat benar. Ini catatan di alam ruh. Catatan yang ketiga adalah catatan malaikat atau penakdiran. Afwannya penakdiran ada 3. Saya ulangi bahasanya. Penakdiran ada 3. Penakdiran yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada penakdiran di alam ruh. Kemudian penakdiran yang ketiga adalah penakdiran yang dicatat ketika ruh ditiupkan ke janin yang masih berada di perut ibu. Ya. Karena di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, setelah 120 hari 4 bulan Allah mengirim seorang malaikat, ya, meniupkan ruh pada janin itu, lalu dia diperintah untuk mencatat 4 perkara. Ya, untuk mencatat amalannya, untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia beruntung atau merugi. 4 hal yang dicatat oleh malaikat. Kemudian ada catatan takdir, ada penakdiran sifatnya tahunan. Ini di malam Lailatul Qadar. Ya. Di malam Lailatul Qadar. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu dipecahlah, dibagilah setiap perkara yang bijaksana. Penakdiran. Dan ada penakdiran harian. Ada penakdiran harian. Ya. Itulah firman Allah, kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Ini 5 penakdiran disebutkan oleh para ulama. Jelas ya? Ya, ini saya ingin terangkan di sini. Karena di dalam sebagian hadits disebutkan misalnya seorang hamba dipanjangkan rezekinya, ditambah umurnya. Ya. Maka jangan disangka bahwa yang berubah adalah di Lauhul Mahfuz. Sebab penakdiran itu ada beberapa tempat penakdiran. Ya. Semua yang namanya penakdiran, kalaupun umurnya ditambah, perubahannya sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Baik. Kemudian, jadi ini prinsip yang kedua berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian yang ketiga, dari prinsip yang wajib diyakini berkaitan dengan masalah takdir, diterangkan oleh Imam Syafi'i di sini bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah menghendakinya. Segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Ya.
Tidak mungkin ada yang terjadi di dalam kekuasaan Allah dan Allah tidak menghendakinya. Iya. Baik, ini sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, dari prinsip yang keempat berkaitan dengan masalah takdir, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengadakan apa yang ditakdirkan itu. Dialah Allah yang menciptakannya. Iya. Dialah Allah yang mengadakannya. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya. Maka apa saja yang ditakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan mengadakannya. Nah, ini prinsip yang keempat dari keimanan kepada takdir. Prinsip yang kelima dari keimanan kepada takdir diterangkan di sini oleh Imam Syafi'i yang kelima. Kita menetapkan bahwa hamba itu punya kehendak dan punya perbuatan. Hamba punya kehendak dan punya perbuatan. Tapi perbuatan dan kehendak hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada hamba yang berkehendak dan Allah tidak menghendakinya. Ya. Itu makna ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Kemudian prinsip yang berapa? Yang keenam berkaitan dengan masalah takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Iya. Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Ini umumul hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan ia maha memiliki hikmah di belakang kehendaknya. Falillahil hujjatul balighah. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Milik Allah hujjah yang balighah. Andai kata Allah berkehendak, Allah memberi hidayah kepada seluruh dari kalian. Tapi Allah berkehendak, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Ya. Dan Allah maha memiliki hikmah di belakang kehendak dan takdirnya. Jelas ya? Maka apa yang ditakdirkan? Ada yang ditakdirkan dari ketaatan. Ada yang ditakdirkan kemaksiatan. Ada yang ditakdirkan dia beriman. Ada yang ditakdirkan dia kafir. Jelas ya? Allah maha mempunyai hikmah. Kenapa ada kemaksiatan? Kenapa ada kekafiran? Ya. Hikmah ini kadang kita mengetahuinya dan kadang kita tidak mengetahuinya. Tapi secara umum kita wajib beriman bahwa Allah maha memiliki hikmah di belakang setiap yang dia takdirkan. Ya. Contoh misalnya penyebutan hikmah Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami betul-betul mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan kami betul-betul mengetahui siapa yang berdusta. Jelas ya? Jadi keimanan ada ujian di belakangnya, adanya kekafiran. Ya, agar supaya bisa dibedakan siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Ini bentuk ya, bagian dari hikmah. Allah terangkan. Kalau Allah terangkan hikmahnya, kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak menerangkan hikmahnya, maka kita wajib mengimani bahwa segala perbuatan Allah menakdirkan itu adalah baik. Iya. Karena kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah.
Karena itu Rasulullah di dalam doanya beliau berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Dan kejelekan itu tidaklah kembali kepadamu ya Allah. Jadi tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Iya, jelas ya, perbuatan Allah semuanya baik. Allah menakdirkan kebaikan, Allah menakdirkan kejelekan. Betul, kebaikan itu adalah kebaikan, kejelekan itu adalah kejelekan. Ini yang ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Adapun yang ditakdirkan, ada yang baik, ada yang jelek. Karena itu dikatakan di dalam hadis, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir. Maksudnya yang ditakdirkan. Kamu beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Yang ditakdirkan yang baik, yang ditakdirkan yang buruk, kita semua imani bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menakdirkannya. Ya. Jelas ya? Maka ini tingkatan yang keenam, dasar prinsip yang keenam dalam keimanan kepada takdir. Kemudian yang ketujuh dari prinsip utama keimanan kepada takdir, ya, harus diketahui bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini dibahasakan oleh para ulama dengan nama maqamul jam' baina syar'i wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan takdir. Ya, penakdiran tidak bertentangan dengan pensyariatan. Tidak bertentangan dengan pensyariatan. Jangan ada yang berkata, oh kalau memang sudah ditakdirkan, segala sesuatu sudah ditakdirkan, untuk apa kita sholat? Ya, untuk apa kita beramal? Ini keliru ya. Ya. Dan orang yang berucap seperti ini namanya tidak lurus pemahamannya, keimanannya tentang takdir. Sebab kalau dia lurus keimanannya tentang takdir, dia tidak akan pernah mempertentangkan antara syariat dan takdir. Jelas ya? Syariat sudah diatur. Datang kepada kita Al-Quranul Karim menjelaskannya. Diturunkan kepada kita, diutus kepada kita seorang Rasul. Menjelaskan segala kebaikan. Juga menjelaskan jalan yang salah agar kita hindari. Syariat sudah diterangkan secara sempurna. Jelas ya? Takdir, dia adalah ketentuan Allah. Namun tidak ada dari hamba yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Iya. Semua sudah ditakdirkan memang. Tapi siapa yang mengetahui bahwa dia ditakdirkan menjadi penghuni surga, penghuni neraka? Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Ya. Karena dia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan baginya, maka di sini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Kita wajib berjalan sesuai dengan syariat. Ya. Dan kita yakini bahwa apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, semuanya itu sudah merupakan apa? Takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu prinsip pokok di dalam keimanan terhadap takdir, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Baik, ini 7 prinsip yang wajib diimani. Ya, berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Kadang kita mendengarkan ada hal-hal yang keluar dari 7 prinsip ini. Ya, saya sengaja ya menanamkan prinsip saya tidak uraikan. Ya, bentuk-bentuk orang yang keliru di dalam memahaminya. Ya. Saya beri contoh misalnya di sini. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, tatkala seorang hamba berbuat maksiat, ya, si hamba berzina, ya, orang-orang Qadariyah berkata, ini perbuatannya berzina itu adalah kehendak hamba sendiri, adalah perbuatan hamba sendiri, bukan kehendak Allah dan bukan perbuatan Allah. Ini benar atau tidak ucapannya? Hah? Benar atau tidak? Ya, tidak benar. Jelas ya? Karena kita sudah sebutkan tadi 2 kaidah. Di kaidah yang ketiga, dasar yang ketiga dan keempat, kita katakan bahwa segala yang ditakdirkan Allah apa? Menghendakinya. Dan segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Ini orang-orang Qadariyah berkata, perbuatan hamba berzina itu perbuatannya sendiri. Ya, kehendaknya sendiri bukan kehendak Allah. Jelas ya? Kenapa mereka berkata seperti itu?
Katanya kalau ini kehendak Allah, Maha Suci Allah menghendaki zina. Ya. Jelas? Jadi mereka menganggap bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cinta pada sesuatu itu. Allah suka pada sesuatu itu. Ini akar kesalahan mereka di dalam berpikir. Mereka sudah menyelisih dua prinsip utama dalam masalah takdir dan keliru di dalam masalah kehendak Allah. Allah menghendaki sesuatu terjadi, belum tentu Allah cinta pada sesuatu itu. Jelas ya? Tapi Allah kalau menghendaki sesuatu terjadi, ya, Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya. Adanya kekafiran. Allah cinta kepada kekafiran? Ya. Jawabannya tidak. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ. Allah tidak ridha kekafiran kepada hambanya. Ya. Tapi kenapa ditakdirkan ada kekafiran? Allah Maha menakdirkannya. Allah mempunyai hikmah kenapa ditakdirkan kekafiran. Tapi bukan artinya Allah mencintainya. Jelas ya? Ya, jadi ini pokok. Saya katakan tadi, saya globalkan 7 prinsip. Apa saja dari pemahaman yang menyelisihi 7 prinsip ini, yakini bahwa itu adalah sebuah kebatilan, hal yang tidak benar, harus ditolak. Iya. Dan ini pembahasan takdir agak panjang. Cuma di sini saya ingin isyaratkan ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu kadang dia menyimpang dalam pembahasan takdir. Ya. Kenapa kita dapati ada orang yang menyimpang dalam masalah takdir? Nah, itu ada sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab ingin saya terangkan supaya jangan ada yang jatuh di dalamnya. Yang pertama dari hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir adalah dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Ini dasar kias ini adalah kias yang batil. Iya. Jelas ya? Jadi dianggap kalau si makhluk berbuat sesuatu, ya, ini jelek bagi makhluk, itu dianggap itu juga jelek bagi Allah. Tidak boleh. Allah berbuat seperti itu. Itu kan mengkiaskan. Sama contoh tadi itu, kalau si hamba berzina, ini zina ini jelek bagi hamba. Jelas ya? Dia mengkiaskan bahwa semuanya kalau begitu jelek bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkannya. Iya. Jadi karena mereka mengkiaskan antara perbuatan Allah dan perbuatan makhluk, akhirnya mereka pun jatuh di dalam mengingkari takdir. Dan ini sumber kerusakan. Termasuk sumber kerusakan. Iya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hal yang menyebabkan seorang itu menyimpan dalam masalah takdir, dia tidak pandai membedakan antara dua iradah. Ya. Saya sebutkan tadi iradah Allah terbagi dua. Ada dua iradah Allah. Ada iradah kehendak Allah, ada dua. Ada kehendak apa? Kauniyah, dan ada kehendak syar'iyah. Ya, kehendak kauniyah itu yang berkaitan, kehendak yang berkaitan dengan penakdiran, pengadaan. Ya. Kalau kehendak syar'iyah itu adalah kehendak yang berkaitan dengan pensyariatan, hal yang dicintai oleh Allah. Ya. Di sini saya ingin detailkan ya perbedaan antara dua iradah. Sebab dalam Al-Quran, ya, semuanya bahasanya Allah menghendaki. Ya. Dari kehendak ini ada yang sifatnya kauniyah, ada yang sifatnya syar'iyah. Dua jenis di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Perbedaannya dari beberapa sini. Ya, sekarang saya akan bedakan apa perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah apa? Iradah syar'iyah. Kalau iradah kauniyah, ya, iradah kauniyah kehendak yang bersifatnya kauni, bersifat kauni, ini adalah hal yang pasti terjadi. Ya. Kalau sifatnya kauni, dia pasti apa? Pasti terjadi. Nah, kalau kehendak yang sifatnya syar'i, itu kadang terjadi dan kadang apa? Kadang tidak terjadi. Kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Iya. Ini iradah apa? Syar'iyah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, iradah kauniyah
Iya. Itu kaitannya dengan sesuatu yang kadang Allah mencintainya dan kadang Allah tidak mencintainya. Kalau irada apa? Kauniyah. Irada yang sifatnya kauni, kadang pada hal yang Allah cinta dan Allah tidak mencintainya. Jadi tidak mesti Allah mencintainya. Tapi kalau irada yang sifatnya syar'i, pasti Allah mencintainya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Iya. Ini perbedaan dari sisi yang kedua. Perbedaan dari sisi yang kedua. Iya. Kemudian perbedaan dari sisi yang ketiga. Iya. Perbedaan dari sisi yang ketiga. Irada kauniyah itu berkaitan dengan rububiyah Allah dan penciptaannya. Iya. Sedangkan irada syar'iyah itu berkaitan dengan uluhiyahnya. Berkaitan dengan uluhiyahnya. Iya. Baik. Mungkin ini 3 perbedaan dan ada perbedaan yang lain sebenarnya. Cuman saya batasi di sini supaya kita memahaminya lebih ringkas. Ya. Sekarang saya beri contoh. Ya. Fir'aun Allah takdirkan dia kafir. Ya. Sekarang saya tanya, Fir'aun kafir, Allah menghendakinya atau tidak? Menghendakinya atau tidak? Ya jelas menghendaki. Kalau tidak dikehendaki, tidak mungkin ada Fir'aun di atas muka bumi yang kafir. Jelas ya? Jelas ada kehendak Allah. Sekarang kehendaknya apa? Kauni atau syar'i? Kauni? Iya. Kauni. Sebab Fir'aun sudah terjadi. Takdirkan dia kafir. Kalau kita katakan kauni, sekarang Allah cinta Fir'aun kafir? Jawabannya tidak. Karena memang irada kauniyah tidak memastikan bahwa Allah mencintai perbuatan itu. Jelas ya? Baik. Sekarang Allah memerintah kaum mukminin, Allah memerintah manusia untuk beriman. Apakah seluruh manusia beriman? Allah menghendaki manusia beriman. Allah menghendaki Abu Lahab beriman. Kehendak Allah, ini kehendak kehendak syar'i. Tapi haruskah terjadi Abu Lahab itu beriman? Ya, tidak harus terjadi. Iya kan? Jadi sini perbedaannya. Ya. Irada syar'i, Allah menghendaki, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Tapi kalau irada kauni itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Jelas ya? Abu Bakar As-Siddiq beriman. Ini irada Allah menghendaki Abu Bakar beriman? Iya jelas. Kehendak apa? Ya. Kehendak kauni dan syar'i sekaligus. Sebab memang Abu Bakar sudah ditakdirkan beriman, dipastikan beriman, dan keimanan ini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Kalau begitu dia irada kauniyah dan sekaligus irada syar'iyah. Jelas sampai sini? Baik. Maka ini perbedaannya. Kalau begitu ucapan kaum Mu'tazilah, asal kesesatan mereka berkata perbuatan itu milik hamba saja. Kehendak itu milik hamba. Buktinya kata mereka, kalau si hamba berzina, tidak mungkin Allah menghendaki perzinahan. Ya, maka ucapan mereka ini karena mereka tidak membedakan antara dua kehendak. Ya, kalau dia bedakan, tidak mungkin dia jatuh dalam kesesatan. Ya, kita katakan bahwa perzinahan terjadi, ini semuanya tidak keluar dari kehendak Allah. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi Allah tidak menghendakinya. Ada yang ditakdirkan Allah tidak menghendakinya. Allah menghendaki hal tersebut terjadi. Tapi apakah menunjukkan Allah cinta kepada hal itu? Jawabannya tidak. Terjadinya perzinahan itu kehendak apa namanya? Kehendak kauni, bukan kehendak syar'i. Jelas ya? Ya. Maka dari sini kita harus memahami bahwa syariat ini penuh dengan kedetailan. Harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Iya. Seorang kalau banyak pakai akalnya sendiri, dia hanya baca buku sendiri,
apalagi tidak ada gurunya, ini yang menyebabkan dia sering jatuh di dalam kesalahan. Iya. Dan ini yang menyebabkan banyak orang yang menyimpang karena mereka tidak mengambil ilmu itu dari sumber yang benar. Tidak mengambil ilmu dari sumber yang benar. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir adalah ia mengikuti atau ia menjadikan akalnya sebagai ukuran menimbang yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Akal yang jadikan sebagai ukuran. Iya. Dan di dalam masalah ini ada dua kelompok yang menyimpang, kelompok Jabriyah dan kelompok Al-Qadariyah dalam masalah takdir. Iya. Orang-orang Qadariyah mengatakan akal itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi yang baik itu apa yang dianggap baik oleh akal. Yang jelek itu ada yang dianggap jelek oleh akal. Ya. Dan ini yang menyebabkan mereka menyimpang. Ya. Ada sesuatu terjadi, oh ini tidak mungkin. Ya, akalnya semua yang dia pakai. Jelas ya? Kalau Jabriyah sebaliknya. Ya. Dan hati-hati, bahasa orang-orang Jabriyah ini bahasa kelihatannya manis, tapi penuh dengan racun. Iya. Orang-orang Jabriyah berkata apa? Al-Hasan ma hassanahu syari' wal qabih ma qabbahahu syari'. Katanya yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek itu apa yang dianggap jelek oleh syariat. Ya. Sekarang saya tanya, ini ucapan indah atau tidak? Ya. Indah kan? Tapi antum tidak tahu bahwa ada racun yang sangat berat bagi mereka di sini. Ya. Mereka maksudnya bahwa yang baik dan yang buruk itu semuanya ketentuan syariat, akal tidak ada andil di dalamnya. Ya. Karena itu orang Jabriyah berkata, si hamba dia yang berjalan, dia yang berbuat, tapi hakikatnya yang berbuat itu adalah Allah. Ya. Jelas ya? Jadi perbuatan si hamba, dia berzina, dia ini, itu sebenarnya bukan dia yang berbuat, itu perbuatan Allah. Ini orang-orang Jabriyah. Sebab mereka anggap akal itu tidak ada andil di dalam hal yang seperti ini. Ini menyebabkan mereka menyimpang. Ya. Dan harus diketahui ya, pemahaman Jabriyah itu adalah pemahamannya orang-orang Asy'ariyah. Ya. Dan ini adalah pemahaman yang banyak berkembang di negeri kita di dalam masalah pemahaman takdir. Maka hati-hati. Jadi bahasa orang-orang Jabriyah keliru, sampai sebagian ulama kita keliru di dalam menggunakan bahasa ini. Imam Syatibi beliau memakai bahasa ini dan ini keliru dari beliau. Iya. Kekeliruan dari beliau. Ya, termasuk sebagian orang yang kadang kurang kuat ya sisi ilmiahnya. Ada yang menulis di sebuah buku judulnya Ilmu Usulul Bidah juga keliru dalam hal ini. Dianggap itu dari prinsip ahli sunnah, padahal itu adalah berasalnya dari pendapat Jabriyah. Adapun ahli sunnah di dalam masalah ini, iya, akal itu punya fungsi. Akal adalah nikmat. Ya, tapi akal tidak dijadikan sebagai sesuatu yang mengadili Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi yang baik dan yang buruk Allah yang menentukan. Namun akal bisa mencernanya. Ya, ini prinsip ahli sunnah. Akal tidak dibuang fungsinya seperti orang-orang Jabriyah. Dan tidak pula akal itu dijadikan yang paling tinggi. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Tapi akal dia memiliki fungsi, dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tunduk di bawah ketentuan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, demikian. Maka keliru di dalam memahami ini termasuk sisi penyimpangan di dalam masalah apa? Di dalam masalah takdir. Kemudian yang keempat dari hal yang menyebabkan seorang banyak keliru dalam masalah takdir, iya, karena terlalu banyak mempertanyakan hikmah perbuatan Allah. Iya. Kalau terjadi ada yang ditakdirkan, kenapa ditakdirkan begini? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Ya. Ini terlalu banyak bertanya. Ini pintu bagi syaitan. Sekali lagi pintu bagi apa? Syaitan menyesatkan seorang hamba dalam takdir. Cukuplah dia menyelisih firman Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah, tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Adapun Allah
Allah tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. Ya, Allah mensifatkan dirinya maha adil, maha hakim, maha mempunyai hikmah. Dan Allah mensifatkan dirinya maha mulia dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Ya, pasti dalam semua ketentuannya ada keadilan dan hikmah. Jelas ya? Itu harus kita yakini. Tapi tidak boleh kita mempertanyakan perbuatan Allah. Ya, tidak boleh kita mempertanyakan perbuatan Allah. Banyaknya orang yang menyimpang dalam masalah agama ini karena terlalu banyak mempertanyakan kenapa begini dan begitu. Karena itu kata Syekhul Islam di dalam ta'iyah beliau tentang takdir, kata beliau, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Kata beliau, dan akar kesesatan setiap kelompok yang menyimpang adalah mereka tenggelam larut membicarakan sebab perbuatan Allah. Ya. Mereka tidak memahami hikmah perbuatan Allah. Akhirnya mereka keliru dalam hal ini sehingga pada mereka ada bentuk dari bentuk perkara jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah yang seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Iya, jelas ya. Maka ini 4 sebab yang menyebabkan seseorang itu menyimpang di dalam masalah takdir. Karena itu saya ingin globalkan saja di sini dan saya ingin ingatkan bahwa 7 prinsip dasar yang saya terangkan tadi itu sangat penting sekali. Ya. Dan ini metode seorang di dalam membangun akidah. Ingat ya, di seorang belajar akidah, dasar dia belajar, tidak mungkin dia langsung mencakup seluruh pembahasan akidah di kepalanya, tidak. Ya. Ada dasar-dasar dulu, pondasi yang dia tanamkan. Ya. Sekarang saya hanya menyampaikan materi terbatas dengan pondasi. Saya tidak bawakan syubhat ahlul bidah. Saya tidak bawakan ucapan yang keliru kemudian saya bantah. Ya. Saya hanya menanamkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pondasi. Dan demikian seorang membangun akidahnya. Dia tanamkan prinsip dan dasar di dalam dirinya. Prinsip dan dasar ini itu menjadi pijakan. Kalau datang syubhat kepadanya, ada yang memberikan kerancuan, walaupun dia tidak jawab, tidak mampu dia menjawabnya, tidak mampu dia menghadapinya, tapi menyelisih prinsip yang telah dia pelajari, dia sudah yakin itu salah, walaupun dia tidak mampu menjawab dan menerangkan dari mana salahnya. Jelas ya? Nah, ini keindahannya seorang belajar prinsip dasar akidah. Nanti kalau dia belajar dan belajar, semakin banyak dia belajar, pasti suatu hari dia akan menyingkap kesalahannya dari sisi mana. Hari ini dia hanya mampu mengatakan salah secara global. Rincian salahnya mungkin suatu saat kalau dia belajar dan belajar, pasti dia akan menemukan dari mana salahnya. Atau mungkin kalau dia ketemu dengan orang yang berilmu, ya dia tanyakan, maka orang yang berilmu akan menjelaskan dari sisi mana kesalahannya. Jelas ya? Maka ini 7 prinsip dasar dalam pembahasan akidah. Apa saja dari pemikiran yang menyelisih 7 prinsip dasar ini, itu pasti dianggap adalah hal yang keliru, tidak benar, sebab menyelisihi ketentuan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang disepakati oleh para ulama. Baik, selesai ya pembahasan berkaitan dengan masalah takdir di sini.